warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haufatun Nazariah dengan NIM 2025 010232, kelas 1G, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis pendapat Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina tentang adanya Tuhan, daya jiwa, dan ilmu, serta kesehatan mental menurut Ibnu Sina, guna memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Islam. Analisis pemikiran Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Konsep Tuhan dan jiwa menurut Al-Kindi. Bukti keberadaan Tuhan. Al-Kindi berargumen bahwa alam semesta ini baru atau hadis, bukan abadi. Segala sesuatu yang baru, terbatas, dan berubah pasti memiliki penyebab. Rangkaian sebab ini harus berakhir pada satu penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun, yaitu Tuhan. Baginya akal dan wahyu saling menguatkan. Daya jiwa dan ilmu menurut Al-Kindi. Jiwa adalah substansi rohani yang terpisah dari tubuh. Kekuatan utamanya terletak pada akal, yang mampu mengubah data dari panca indera menjadi konsep universal. Ilmu sejati menurutnya mengarahkan jiwa pada kebenaran metafisik dan kesempurnaan moral. Konsep Tuhan dan jiwa menurut Al-Farabi. Wajib al-wujud, yang niscaya ada. Al-Farabi memperkenalkan konsep Tuhan sebagai wajib al-wujud. Artinya keberadaan Tuhan adalah niscaya dan tidak bergantung pada apapun. Sebaliknya, alam semesta bersifat mukmin al-wujud, atau mungkin ada yang keberadaannya bergantung pada Tuhan. Tuhan adalah sumber dari segala wujud melalui proses emanasi atau pelimpahan. Daya jiwa dan ilmu menurut Al-Farabi. Jiwa manusia memiliki tingkatan vegetatif, hewani, rasional. Untuk mencapai pengetahuan, akal manusia yang bersifat potensial harus disinari oleh akal aktif, sebuah entitas kosmis yang menerangi pikiran agar mampu menangkap kebenaran abstrak. Kesempurnaan jiwa tercapai saat terhubung dengan akal aktif ini. Konsep Tuhan dan jiwa menurut Ibnu Sina. Tuhan, wujud dan hakikat yang menyatu. Ibnu Sina menyempurnakan argumen Al-Farabi dengan membedakan wujud atau kebenaran dan mahiyah atau hakikat. Pada semua makhluk, keduanya terpisah. Namun, hanya pada Tuhan, keberadaannya adalah hakikatnya itu sendiri. Ia ada bukan karena sebab lain, melainkan karena dirinya sendiri. Daya jiwa dan ilmu menurut Ibnu Sina, yaitu psikologi rinci dan keabadian. Ia merinci fungsi-fungsi jiwa seperti imajinasi, estimasi, dan memori. Jiwa rasional memiliki akal teoritis untuk tahu dan akal praktis atau untuk bertindak. Ibnu Sina berpendapat kuat bahwa jiwa bersifat mandiri dan tetap ada setelah tubuh hancur, menjadikan ilmu sebagai sarana penyempurnaan abadi. Kesehatan mental menurut Ibnu Sina. Jauh sebelum psikologi modern, Ibnu Sina telah meletakkan dasar bagi pemahaman kesehatan mental. Ia memandangnya secara holistik, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kesehatan jiwa atau nafs, yang menghubungkan akal, emosi, dan tubuh. Struktur jiwa dan keseimbangan. Menurut Ibnu Sina, jiwa memiliki 3 tingkatan. Kesehatan mental sangat bergantung pada harmoni antara jiwa rasional atau akal yang mengendalikan dan jiwa hewani atau emosi. Gangguan mental muncul ketika keseimbangan ini goyah, misalnya saat dorongan emosional mengalahkan akal sehat. Jiwa rasional berfungsi untuk berpikir, memahami, dan mengarahkan tindakan. Jika jiwa hewani berhubungan dengan emosi, keinginan, dan dorongan atau nafsu. Dan jiwa vegetatif, yaitu mengatur fungsi dasar tubuh seperti pertumbuhan dan nutrisi. Adapun penyebab gangguan, Ibnu Sina mengidentifikasi bahwa kondisi mental dipengaruhi oleh berbagai faktor dan harus ditangani secara integrasi. Faktor fisik, yaitu ketidakseimbangan cairan atau humor dalam tubuh dapat mempengaruhi suasana hati dan pikiran. Adapun faktor psikologis, pikiran, perasaan, imajinasi, dan keyakinan negatif dapat menyebabkan gangguan seperti kecemasan dan depresi. Dan pendekatan penyembuhan. Ibnu Sina menggunakan pendekatan medis atau memperbaiki fisik, sekaligus psikologis atau terapi bicara musik untuk memulihkan keseimbangan jiwa. Jalan menuju ketenangan batin. Bagi Ibnu Sina, kesehatan mental bukan hanya ketiadaan gangguan, tetapi sebuah kondisi harmoni yang memungkinkan manusia mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Ini dicapai melalui keseimbangan jiwa,
yaitu pendidikan akal, pengendalian emosi, moral yang baik, ilmu dan kebijaksanaan, lingkungan sehat. Terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.